Nabi SAW mengatakan la yashaddur rihal illa fi thalathatil masajid. La yashaddur rihal illa fi thalathatil masajid. Sungguh sangat luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Haris Abu Naufal, sanjungan kaum Wahabi. Haris Abu Naufal berkata, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la yashaddur rihal illa fi thalathatil masajid. Di sini kami akan mencoba untuk membahas minimal ada 5 poin. Dan yang sangat lucu sekali ketika dia membaca hadis la yashaddur rihal illa fi thalathatil masajid, sebab nanti akan muncul sebuah ajaran menjadikan Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa sebagai tempat parkiran. Ya apa Haris? Ini akibat orang yang ngelantur ketika membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih jelasnya silakan simak video ini sampai selesai, jangan panas. Ini ilmu, biar kalian tahu mana orang yang berilmu dan mana orang dungu yang sok berilmu. Pertama, kita akan bongkar dulu. Haris Abu Naufal membaca la yashaddur rihal, padahal di dalam bahasa Arab lafadz syadda itu fi'il mudhari'nya adalah yashuddu. Syadda yashuddu, bukan yashaddu. Sama dengan madda yamuddu, bukan madda yamaddu, tapi madda yamuddu. Sehingga ucapan Haris Abu Naufal yang atas nama Nabi kita Muhammad SAW bahwa beliau bersabda la yashaddu, itu secara tidak langsung akan memberikan kesan bahwa Nabi tidak fasih berbahasa Arab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan kita tahu, kita yakini Nabi itu adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Yang kedua, Haris Abu Naufal dia membaca hadis la yashaddur rihal dengan cara memabnikan maklum atau mabni fa'il lafadz la yashaddu. Dan ketika Haris Abu Naufal itu mau memabnikan maklum lafadz la yashaddu, maka dia harus ada niatan mengembalikan fa'il daripada lafadz la yashaddu atau la yashuddu terhadap domir mustatar atau domir yang tersimpan, yaitu huwa, dia atau orang. Karena lafadz la yashaddu atau la yashuddu yang benar merupakan kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari. Sedangkan kalimat fi'il itu harus memiliki fa'il, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in dhahar fa wa illa fa dhamirun istatar. Tapi apabila Haris Abu Naufal itu tidak mengerti tentang hal yang demikian, maka secara otomatis dia akan menjadikan lafadz ar-rihal sebagai fa'ilnya. Karena lafadz ar-rihal itu adalah kalimat isim yang jatuh langsung setelah fi'il mudhari la yashuddu atau yang dibaca la yashaddu oleh Haris Abu Naufal. Sedangkan kita tahu wal aslu fil fa'ili ayattasila wal aslu fil maf'uli ayyam fasila. Hukum asal fa'il itu bersambung dengan fi'ilnya, sedangkan hukum asal daripada maf'ul bih itu terpisah dari fi'ilnya. Dan ketika Haris Abu Naufal menjadikan lafadz ar-rihal sebagai fa'il daripada lafadz la yashuddu atau la yashaddu katanya, maka ini merupakan sebuah lelucon, karena lafadz ar-rihal merupakan jamak taksir daripada lafadz rohlun, yang artinya adalah pelana atau tempat duduk yang diletakkan di punggung unta ataupun di punggung kuda. Sehingga maknanya nanti la yashaddur rihalu, pelana unta atau pelana kuda tidak boleh mengikat. Jadi pelana kuda ataupun pelana unta tidak boleh mengikat. Ya memang pelana itu kan benda mati teman-teman, gak bisa mengikat, gak perlu dilarang oleh Nabi. Dan yang ketiga, apabila maksud daripada Haris Abu Naufal menjadikan lafadz ar-rihal sebagai naibul fa'il daripada lafadz la yashaddu yang seharusnya dibaca la yashuddu, seharusnya Haris Abu Naufal itu harus merubah lafadz la yashaddu menjadi lafadz la tushaddu kalau memang mau dimabdikan majhul maksudnya. Tapi karena memang gak ngerti bahasa Arab,
tasrifan nggak ngerti, zahaba yadhhabu yadhhab. Ya repot. Jadi tetap dibaca la yasyaddu. Padahal kalau memang mau menjadikan lafadz arihal sebagai naibul fa'il, seharusnya lafadz la yasyaddu atau la yasyuddu yang benar itu diganti menjadi la tusyaddu. Karena lafadz arihal itu jamak taksir. Sedangkan kita semua tahu kullu jam'in mu'annatsun. Jadi setiap jamak itu dihukumi sebagai mu'annats. Sehingga diganti ta itu huruf mudhari'nya menjadilah la tusyaddu arrihalu. Yang keempat, bacaan hadis yang dilafatkan oleh Haris Abu Naufal, yang mana ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasyaddur rihal illa fi thalathatil masajid. Ini sungguh lawak yang sejati. Dia membacanya kan illa fi thalathatil masajid. Nanti la tusyaddu, tidak boleh diikat opo arrihalu, pelana unta atau kuda. Artinya tidak boleh menjadikan pelana kuda ataupun pelana unta, atau maksudnya itu perjalanan jauh dengan menggunakan kendaraan, illa fi salasatil masajid, kecuali diikat di kecuali nanti diikat di 3 masjid. Ya apa ini? Berarti nanti kalau kita itu bepergian jauh, naik kuda, kayak naik unta, naik mobil, naik sepeda, itu nggak boleh kecuali nanti diparkir di 3 masjid. Illa fi itu di dalam atau di, ngerti ya? Makanya jelas redaksi hadis yang semacam itu tidak mungkin keluar dari lisan baginda yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, semua kesalahan yang sudah dilakukan oleh Haris Abu Naufal tersebut disebabkan keberanian dia di dalam menyampaikan redaksi hadis Nabi dengan bahasa Arab yang sangat amat berantakan sekali. Ini kan luar biasa, berani ya, berani. Makanya kalau tidak hafal, dibuka lagi, dibaca lagi hadisnya, sehingga tidak akan terjadi seperti ini. La yasyaddur rihal. Apa itu, Rek? La yasyaddur rihal illa fi salasatil masajid. Kecuali di. Ya Allah. Dan inilah biasanya hadis yang selalu digembor-gemborkan oleh orang-orang Wahabi itu untuk mengharam-haramkan umat Islam berziarah ke kuburan yang jauh. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih, hadisnya benar, hadisnya memang tidak bisa diragukan kesahihannya. Tetapi yang menjadi persoalan pemahaman kaum sebelah. Jangankan memahami hadis, ustadznya aja baca hadisnya sudah berantakan, seolah-olah memberi kesan Nabi tidak fasih berbahasa Arab. Ini kan sungguh lelucon. La yasyaddur rihal illa fi salasatil masajid. Nanti ya maknanya tidak boleh mengikat pelana unta atau tidak boleh mengikat pelana kuda kecuali di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oh enggak, yang dimaksud la yasyaddur rihal itu melakukan perjalanan jauh seumpama. Lah berarti kan kaum Wahabi itu harus mengakui bahwa di dalam memahami hadis itu ataupun memahami ayat, jangan cuma secara lafziyah, secara tekstual, secara zahir. Karena kalau kita selalu berpegang pada teks atau berpegang kepada zahirnya lafaz, ya maka nanti bermakna la tusyaddu, tidak boleh diikat opo arrihalu, pelana unta atau kuda, illa fi salasatil masajid katanya ya. Ternyata yang dimaksud bukan mengikatnya itu, tetapi melakukan perjalanan jauh. Inilah maksudnya kita itu di dalam memahami hadis jangan sampai terlalu tekstual. Jangan teman-teman, karena terlalu tekstual itu menunjukkan tidak ngerti gaya bahasa Nabi, gaya bahasa Al-Quran itu bagaimana. Wong kita tahu Al-Quran itu penuh dengan sastra, sehingga kacau apabila selalu dipahami secara tekstual. Bisa kacau teman-teman. Ya buktinya hadis ini bisa kacau kan. Karena mana aslinya la tusyaddu itu jangan diikat.
Opo sing jangan diikat naibul fa'ilnya arihalu. Arihalu itu jamak taksir daripada rohlun. Rohlun itu sendiri kalau kalian baca di syarah-syarah hadis yaitu pelana unta atau pelana kuda lah. Itu sehingga maknanya secara zahir tidak boleh diikat pelana kuda atau pelana unta illa fi salasatil masajid kalau redaksinya Haris, kecuali nanti diikat di 3 masjid. Emangnya mau menjadikan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa sebagai parkiran, Riz ya? Ayo lah Riz. Mikir-mikir, kalau tidak hafal tolong dibuka lagi hadisnya. Hadisnya enggak seperti itu. Yang benar hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajidah. Illa bukan illa fi, tetapi illa ila salasati masajidah. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali menuju ke 3 masjid. Oleh para ulama dijelaskan, tidak boleh melakukan perjalanan jauh menuju masjid yang hanya untuk niatan mencari fadilah masjid-masjid yang jauh itu, kecuali masjid tersebut 3 masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa. Kenapa kita nggak perlu melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari fadilah masjid yang selain 3 ini? Sebab dalam pandangan syariat semua masjid itu sama saja, tidak ada bedanya. Sehingga hadis ini sama sekali tidak melarang umat Islam ziarah ke kuburan yang jauh. Kalau memang Wahabi maksa, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, umum pokoknya tidak boleh melakukan perjalanan jauh menuju tempat manapun kecuali nanti ke 3 masjid seumpama. Kacau nanti teman-teman. Bagaimana kalau Anda itu punya saudara yang mana saudaranya jauh, seumpama ada orang Jakarta beristri ke Kalimantan, itu kan jauh, berarti nggak boleh silaturahim kalau diamalkan umum tuh hadis. Dan nanti efeknya kalau ini diumumkan tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid. Loh, ente sendiri Ustadz-Ustadz Wahabi itu kan banyak yang titelnya LC. Titel LC itu kan luar negeri. Kenapa? Karena itu melakukan perjalanan jauh sampai ke luar negeri. Padahal kampus itu bukan 3 masjid. Masa kalian kuliah di Masjidil Haram, ha? Atau kalian kuliah di Masjid Nabawi, atau kalian kuliah di Masjid Al-Aqsa? Kan nggak mungkin. Kan itu di kampusnya. Kenapa kalian lakukan? Padahal itu bukan 3 masjid. Lah, ini kan fatal kalau mau diumumkan. Lalu kenapa kalian itu fokuskan dan khususkan kepada ziarah kubur? Ini kan berarti kecacatan berpikir, kecacatan logika kaum Wahabi. Gak ngerti maksud Nabi. Yang dimaksud Nabi itu bukan seperti itu, tetapi maksudnya adalah jangan melakukan perjalanan jauh menuju masjid kalau hanya sekedar mencari fadilah masjid yang jauh itu. Sebab semua masjid itu hakikatnya sama fadilahnya, gak ada bedanya kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Baru itu fadilahnya lebih besar. Kalau cuma masjid yang lain ya sama saja, nggak perlu kalian cari-cari fadilahnya. Ya kalau sholat di masjid A ya berjemaah 27, kalau di masjid B 27, sama, nggak ada bedanya. Sehingga nggak perlu melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari fadilah. Toh ternyata fadilahnya sama, kecuali kalau ketiga masjid itu baru berlipat ganda. Begitu teman-teman kata para ulama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan tolong jangan sampai menjadikan Masjidil Haram, Masjid Nabawi ataupun Masjid Al-Aqsa sebagai parkiran ya. Ya sudah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.